Panembahan Ratu merupakan gelar bagi Raja Cirebon kedua. Adapun nama aslinya adalah Pangeran Agung. Panembahan Ratu naik tahta pada tahun 1568 Masehi, menggantikan kedudukan buyutnya yakni Syarif Hidayatullah. Panembahan Ratu memerintah Cirebon sampai tahun 1649 Masehi. Dengan demikian, maka beliau memerintah Cirebon selama 86 tahun. Panembahan Ratu merupakan cicit dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang merupakan anak Pangeran Sedang Kemuning bin Pangeran Pasarean bin Syarif Hidayatullah. Diangkatnya Pangeran Agung menjadi Sultan kedua Cirebon dikarenakan pangeran yang sebelumnya digadang-gadang menjadi Sultan pengganti Sunan Gunung Jati wafat sebelum dinobatkan. Panembahan Ratu saat dilantik menjadi Sultan Cirebon umurnya baru 12 tahun. Sebab itulah banyak wilayah-wilayah di Cirebon yang ingin memerdekakan diri, mengingat sultan mereka dianggap sama sekali tidak berwibawa. Tidak disebutkan berapa jumlah istri Panembahan Ratu. Akan tetapi dari istri-istrinya itu yang menjadi permaisuri beliau adalah Ratu Mas Glampok Riris atau Ratu Mas Pajang. Beliau merupakan putri dari Sultan Pajang ke-1 atau Joko Tingkir. Menurut naskah Carita Parwaka Carubanagari, pernikahan tersebut terjadi pada tahun 1571 Masehi. Menurut naskah Mertasinga, dari perkawinannya dengan Putri Jaka Tingkir, Panembahan Ratu memperoleh 6 orang anak, yaitu Pangeran Sedang Blimbing. Yang kedua adalah Pangeran Arya Kidul. Yang ketiga Pangeran Wiranegara. Dan yang keempat Ratu Emas Rana Menggala. Yang kelima Pangeran Sedang Gayam atau Dipati Carbon II. Yang keenam Pangeran Singawani. Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu, Cirebon diguncang berbagai macam pemberontakan, di antaranya pemberontakan Kuningan dan pemberontakan Nyi Ageng Dempul dari Panjunan. Selepas wafatnya Sunan Gunung Jati serta beralihnya tahta kerajaan pada Panembahan Ratu, rupanya pemberontakan demi pemberontakan terjadi di Cirebon. Jika dahulu ketika Panembahan Ratu baru dilantik, Kuningan yang memberontak, maka setelah itu muncul lagi pemberontakan yang lebih dahsyat, yaitu pemberontakan orang-orang Panjunan yang dipimpin oleh Nyi Gede Dempul. Pemberontakan Nyi Gedeng Dempul pada Panembahan Ratu, Raja Cirebon kedua itu dikisahkan merepotkan barisan prajurit Cirebon. Bahkan Patih Rudamada merasa kewalahan, sebab para pemberontak ini seperti tidak habis-habis. Mereka jumlahnya sangat banyak. Nyi Gedeng Dempul merupakan tokoh yang dituakan di Panjunan. Dahulu, sebelum ada Kesultanan Cirebon, Panjunan telah lebih dahulu ada di wilayah Cirebon.
Salah satu peninggalan yang dapat dilihat dari peradaban Panjunan adalah Masjid Merah Panjunan. Masjid itu dikisahkan lebih tua umurnya dari Masjid Agung Kesultanan Cirebon. Waktu Sunan Gunung Jati masih hidup, orang-orang Panjunan mengakui kealiman Sunan Gunung Jati, sehingga meskipun mereka lebih tua, akan tetapi mereka bersedia untuk tunduk dan di bawah Sunan Gunung Jati. Pada masa Sunan Gunung Jati memerintah maupun setelah kewafatannya, banyak orang-orang Panjunan yang diangkat menjadi orang-orang penting di istana. Salah satunya adalah Patih Rodumada. Beliau merupakan patih kelahiran Panjunan. Jika waktu diperintah Sunan Gunung Jati, Nyi Ageng Dempul sudi menyembah, maka tidak demikian ketika Cirebon diperintah oleh Panembahan Ratu. Sebab Nyi Ageng Dempul merasa lebih alim dari Panembahan Ratu. Ia pun kemudian melancarkan pemberontakan yang tujuannya merampas tahta kerajaan dari Panembahan Ratu. Gerakan pemberontakan yang dilancarkan oleh Nyi Gedeng Dempul dimulai dari pengumpulan dan pelatihan kepada calon pemberontak. Pelatihan pasukan pemberontak itu dipusatkan di hutan bakung. Mereka dididik ilmu-ilmu peperangan dan ilmu silat sebagai upaya merebut Cirebon. Upaya Nyi Gedeng Dempul dalam melatih dan mengumpulkan orang-orang yang bersedia melakukan pemberontakan itu rupanya tercium oleh pihak kesultanan. Tanpa menunggu lama, Patih Rodumada kemudian bertolak ke hutan bakung untuk melakukan penyergapan. Akan tetapi, sesampainya di sana, rupanya para pemberontak telah menyingkir ke Junti. Patih Rodumada kemudian mengejar pemberontak itu ke Junti. Namun, sesampainya di Junti, rupanya pemberontak itu kembali menyingkir ke Kandang Haur. Tanpa pikir panjang, pasukan Patih Rodumada terus melakukan pengejaran ke Kandang Haur. Tapi lagi-lagi, pasukan pemberontak itu rupanya telah menyingkir ke satu daerah yang disebut pesisir ujung tanah. Sang patih kali ini bergerak cepat dan langsung menuju ke pesisir ujung tanah. Dan benar saja, sesampainya di tempat itu, mereka menjumpai pasukan Nyi Gedeng Dempul. Perang besar antara kedua pasukan kemudian meletus. Prajurit Cirebon berhasil membuat kocar-kacir pasukan Nyi Gedeng Dempul. Mereka banyak yang mati, akan tetapi pasukan mereka banyak sekali, sehingga seperti tidak ada habis-habisnya. Pasukan Cirebon yang lebih terlatih mampu mengendalikan peperangan, namun tak sanggup untuk segera mematahkan para pemberontak. Meskipun demikian, pemberontak dalam perang ini kalah telak. Mereka pun lari tanpa arah, bersembunyi di gunung-gunung dan hutan untuk menghindari kejaran dari para prajurit Cirebon. Dalam peperangan itu, Nyi Gedeng Dempul selamat dan kembali menyusun kekuatannya. Nyi Gedeng Dempul membuat huru-hara. Mereka merampoki penduduk dan para musafir yang ditemuinya, sehingga rakyat pun menjadi tidak tentram. Hasil rampokan Nyi Gedeng Dempul ini kemudian dapat digunakan lagi untuk membiayai pemberontakan. Mereka menyusun ulang kekuatan tempurnya dengan matang. Harapannya agar mampu menghantam prajurit Cirebon.
Patih Rudumada yang sudah muak dengan kelakuan para pemberontak terus melakukan pengejaran pada gerombolan pemberontak. Namun, meskipun setiap kali perang selalu menang, akan tetapi pasukan pemberontak itu sepertinya tidak ada habis-habisnya. Bahkan sulit sekali untuk menangkap Nyi Gedeng Dempul ini. Sang Patih pun merasa putus asa dan melaporkannya kepada Panembahan Ratu. Waktu itu di Cirebon sudah tidak ada lagi wali, tidak ada penasihat kerajaan. Hanya saja waktu itu Cirebon kedatangan seorang wali wanita yang bernama Nyi Gedeng Panjuran. Beliaulah yang kemudian memberi nasihat kepada Panembahan Ratu mengenai bagaimana caranya menghadapi pemberontakan Nyi Gedeng Dempul. Nyi Gedeng Panjuran memberi nasihat agar Cirebon tidak usah memburu para pemberontak. Biarkan pemberontak itu menyerbu Cirebon. Barulah ketika mereka menyerbu dengan kekuatan penuh, habisi dan tangkap seakar-akarnya. Begitulah nasihatnya. Nasihat dari waliullah wanita Putri Sunan Ampel itu kemudian dituruti oleh Panembahan Ratu. Cirebon dibuat sunyi sehingga Nyi Gedeng Dempul menganggap Cirebon sudah tidak sanggup menghadapinya. Dengan kekuatan penuh, Nyi Gedeng Dempul kemudian melakukan serangan besar-besaran ke Cirebon, melibatkan seluruh pemberontak. Serangan ini dipimpin sendiri olehnya. Ketika ribuan pemberontak memasuki batas gerbang kota Cirebon, yaitu di wilayah yang disebut Karanggetas, pasukan Nyi Gedeng Dempul dihalau oleh pasukan Cirebon. Mereka dikepung dari segala penjuru. Perang besar pun kemudian meletus di Karanggetas. Para pemberontak akhirnya dapat dilumpuhkan. Mereka dibuat tidak berkutik. Bahkan mereka merasa kesaktian mereka hilang ketika memasuki Karanggetas. Inilah sebabnya wilayah itu disebut Karanggetas. Sebab konon bila seseorang berniat buruk pada Cirebon, maka sesakti apapun, manakala memasuki Karanggetas, maka seketika kesaktiannya getas atau kesaktiannya akan tumpul. Sebab itulah wilayah itu dinamakan Karanggetas. Nyi Gedeng Dempul bersama sisa-sisa pasukannya yang masih hidup kemudian diseret ke istana. Mereka diadili. Sebagiannya dipenjara. Akan tetapi ketika dalam pengadilan, rupanya Nyi Gedeng Dempul bertobat dan berjanji tidak akan memberontak lagi. Ia pun mengakui Panembahan Ratu sebagai sultan yang patut disembah dan dijunjung. Karena merasa iba dan pertimbangan persaudaraan dengan orang-orang Panjunan, Panembahan Ratu kemudian dikisahkan mengampuni Nyi Gedeng Dempul. Ia pun kemudian dikembalikan lagi ke Panjunan sebagai orang terhormat. Begitulah kisah mengenai pemberontakan Nyi Gedeng Dempul yang menghebohkan Cirebon waktu itu. Kisah mengenai pemberontakan ini dapat ditemui dalam naskah Mertasinga. Akan tetapi, kelak di abad 18, ketika Cirebon sudah terpecah menjadi beberapa kerajaan, keturunan dari Nyi Gedeng Dempul ini ada lagi yang melakukan pemberontakan. Ia bernama Buyut Urang. Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu, Masjid Agung Keraton juga mengalami musibah kebakaran. Meskipun demikian, selama memerintah Cirebon, masalah-masalah tersebut
dapat ditangani. Selama 86 tahun memerintah Cirebon di zaman Panembahan Ratu juga pernah berperang melawan Kerajaan Sumedang Larang. Hal tersebut disebabkan karena selir Panembahan Ratu yang bernama Harisbaya diculik oleh Raja Sumedang. Peperangan ini lalu dimenangkan oleh Cirebon. Menurut naskah Mertasinga, Panembahan Ratu wafat ketika berumur 140 tahun. Beliau wafat pada tahun 1649 Masehi. Dan kemudian beliau pun dimakamkan di komplek makam Raja-Raja Cirebon, yakni di Astana Gunung Jati.